Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas konsep dengan soal buatlah presentasi dengan animasi sederhana dengan menggunakan PowerPoint atau tools lain untuk mengilustrasikan konsep stack. Jelaskan operasi-operasi yang terdapat pada stack. Berikan contoh penggunaan stack untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dan buatlah Postdoc code-nya. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, pengertian stack. Kedua, operasi-operasi pada stack. Ketiga, kegunaan dan kekurangan stack. Pengertian stack. Stack atau yang disebut sebagai tumpukan merupakan sebuah kumpulan data atau item dengan cara penambahan data baru serta penghapusan di mana selalu terjadi pada tempat atau ujung yang sama. Stack dalam kehidupan sehari-hari bisa dianalogikan seperti tumpukan pada buku, di mana saat mengambil ataupun meletakkan buku selalu pada sisi atasnya. Ujung tempat data ditambah atau dihapus biasanya disebut sebagai top, dan pada sisi yang berlawanan dengan ujung ini disebut sebagai base. Stack ini mengikuti konsep last in, first out, atau yang disingkat sebagai LIFO. Dengan kata lain, data yang terakhir masuk, maka ialah yang pertama akan dikeluarkan. Yang kedua, operasi-operasi pada stack. Terdapat operasi-operasi dasar pada stack. 1. Stack digunakan untuk inisialisasi stack yang kosong. 2. Push digunakan untuk menambah data baru ke dalam stack pada posisi terakhir. 3. Pop digunakan untuk mengambil data terakhir dan menghapusnya dari dalam stack. 4. Pick digunakan untuk mendapatkan data yang terdapat pada posisi terakhir tanpa menghapus elemen tersebut. 5. Is empty digunakan untuk memeriksa apakah stack kosong atau tidak. 6. Size digunakan untuk mengembalikan jumlah item di dalam list, tidak memerlukan parameter, atau mengembalikan suatu integer. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan stack. Kelebihan menggunakan stack. 1. Membantu mengelola data dengan metode LIFO. 2. Secara otomatis membersihkan objek. 3. Tidak mudah rusak. 4. Ukuran variabel tidak dapat diubah. 5. Mengontrol memori secara mandiri. Kekurangan menggunakan stack. 1. Memori stack sangat terbatas. Kedua, ada kemungkinan stack akan meluap atau overflow jika terlalu banyak objek. 3. Tidak memungkinkan akses acak karena memerlukan tumpukan paling atas terlebih dahulu untuk mengakses tumpukan paling bawah. Untuk contoh penggunaan stack, di sini saya menggunakan contoh tumpukan buku di dalam rak. Pertama, kita membuat stack terlebih dahulu dengan menggunakan kode def buat stack, kode buku. Di sini saya menambahkan data dengan kode buku 12 dan 23, return kode buku. Selanjutnya, kita periksa apakah stack tersebut kosong atau tidak dengan kode def check empty kode buku, return len kode buku sama dengan 0. Selanjutnya, kita menambahkan data pada posisi teratas dengan menggunakan operasi def push kode buku data, kode buku .append data, print kode buku yang dikembalikan data. Selanjutnya, menghapus data pada posisi teratas dengan operasi def pop kode buku, if check empty kode buku, return print buku pada rak kosong, print kode buku yang dipinjam, kode buku .pop. Selanjutnya kita menghitung elemen stack dengan menggunakan operasi size, kode buku, print jumlah buku yang ada di rak, len kode buku. Selanjutnya kita menentukan posisi elemen paling atas dengan menggunakan operasi def pick kode buku, pick sama dengan
len kode buku -1, if pick kurang dari 0, print tidak terdefinisi, else print kode buku teratas, kode buku pick. Selanjutnya kita tampilkan hasil stack dengan def tampilkan kode buku, print kode buku. Di sini menggunakan variabel s sebagai inputan lain untuk buat stack, lalu print perpustakaan bangsa, print tumpukan buku pada rak. Selanjutnya kita tampilkan data awal pada stack dengan print kode buku yang berada pada tumpukan saat ini, s, pick s untuk menampilkan list di dalam stack, dan size untuk menghitung jumlah data, lalu print spasi. Selanjutnya, kita meminjam buku dengan menggunakan operasi pop atau menghapus data, lalu print kode buku yang berada pada tumpukan saat ini, lalu pick s, size s, print spasi. Untuk mengembalikan buku, kita menggunakan operasi push s, kode buku 40 dan 1, print kode buku yang berada pada tumpukan saat ini, s, pick s, size s. Seperti ini apabila kode tersebut di-run. Untuk post.code, pertama kita buat deklarasi operasi stack pada fungsi def dan membuat tampungan data yang ditampung dalam variabel stack dengan tipe data yang dapat diubah-ubah. Selanjutnya kita deklarasi operasi isEmpty pada fungsi def untuk memeriksa apakah stack kosong pada tumpukan list dalam tumpukan data kode buku. Selanjutnya kita deklarasikan operasi push pada fungsi def untuk menambah tumpukan pada list dalam tumpukan data kode buku dengan menggunakan parameter append. Selanjutnya deklarasikan operasi pop pada fungsi def untuk menghapus tumpukan pada list dalam tumpukan data kode buku. Selanjutnya kita deklarasikan operasi size pada fungsi def untuk mengetahui informasi jumlah data pada tumpukan list dalam tampungan data kode buku. Selanjutnya, kita deklarasikan kembali operasi pick pada fungsi def untuk mengetahui informasi data teratas pada tumpukan list dalam tampungan data kode buku. Lalu kita deklarasikan tampilan pada fungsi def untuk menampilkan hasil tumpukan pada list dalam tampungan data kode buku. Selanjutnya kita memanggil fungsi def yang terdapat pada variabel stack. Lalu kita buat judul untuk program saat di-running. Print perpustakaan bangsa, print tumpukan buku pada rak. Selanjutnya kita menampilkan data awal pada tumpukan list dengan menggunakan operasi pick dan size beserta jarak. Untuk membuat inputan menghapus data yang ada pada tumpukan list dengan menggunakan operasi pop. Untuk membuat inputan menambah data baru pada tumpukan list dengan menggunakan operasi push. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.